Cinta abadi yang tak terpisahkan dari Bapa di surga. Karena siapa ya alasannya? Itu karena Tuhan Kristus disalibkan untuk kita. Ditancapkan di salib. Kita tak lagi hidup dalam dosa. Salah satu lagu kami adalah ciptaan terbaru dari saudari Ansu. Dia berkata aku akan pergi. Lagu ini adalah perkataan asli dari Tuhan Kristus. Dia berkata aku akan pergi. Kalian akan mencari aku tapi tidak menemukan tempat yang akan aku tuju. Kalian tidak bisa pergi ke sana. Karena ketidakpercayaan kalian kepadaku. Kalian akan mengatakan karena tidak percaya pada Tuhan. Maka akhirnya kalian akan mati. Kalau tidak percaya Tuhan, pasti mati dalam dosa. Saudara si B juga berkata hari ini, jika tidak percaya pada saudara si B, pasti juga dalam dosa. Mati dan tidak akan mendapatkan air kehidupan. Tidak bisa makan. Tidak bisa mendapatkan makanan dan air kehidupan tidak tersedia. Apakah ini benar-benar terjadi? Itu benar. Itu pasti. Jika tidak percaya pada saudara si B, katanya, ya saya tidak peduli untuk percaya. Bahkan berkata percaya pada Tuhan Kristus saja bisa mendapatkan hidup kekal. Mengapa harus percaya si B? Seperti yang dikatakan Tuhan. Pada zaman para rasul, Tuhan belum memberitahu para rasul tentang saudara si B. Karena saat itu baru saja dibentuk orang beriman. Kemudian sampai saat ini, bukan hanya tentang membentuk orang percaya, juga membangun orang percaya. Pada saat ini, Bapa akan memberikan kepada anak yang diciptakan Tuhan dan Bapa. Dia akan memberikan seorang anak. Anak ini dalam Alkitab. Banyak orang mungkin tidak mengerti. Karena seorang bayi lahir untuk kita. Anak ini tidak lahir di kandang kuda. Tuhan Kristus, melainkan anak yang dilahirkan oleh wanita yang mengenakan matahari dan menginjak bulan dalam kitab Wahyu. Anak ini adalah keturunan wanita. Tuhan Kristus bersama Bapa menciptakan segalanya. Tuhan dan Bapa menciptakan segala sesuatu. Tuhan adalah pohon kehidupan yang pertama. Milik Tuhan tentu milik sorgawi. Jadi apakah benar Tuhan benar-benar memberikan anak-anak sorgawi? Dia miliki, yaitu 24 tetua dan 144.000. Diberikan kepada seorang anak yang disebut Israel? Itu nyata. Tuhan memang memberikan miliknya kepada anaknya. Tuhan seperti Ishak. Yakub adalah perjanjian Allah dengan Abraham, yang melambangkan Bapa surgawi. Tuhan mewakili Ishak. Yakub adalah saudara baru dalam perjanjian baru. Hari ini saudara si B berkata, yang tidak percaya pada saudara si B tidak akan mendapat air kehidupan. Semua akan binasa. Di zaman yang tidak stabil ini. Di zaman yang tidak stabil ini. Banyak nabi palsu akan muncul di masa depan. Mereka akan mengatakan aku adalah Kristus. Dan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudari bisa memeriksa. Apakah ucapan saudara si B benar? Apakah dalam Alkitab ada matahari dan bulan? Apakah matahari dan bulan dalam kitab Wahyu itu benar? Apakah itu Israel dan istri Israel? Yaitu Israel dalam perjanjian lama, yaitu Yakub dan Israel dalam perjanjian baru. Yaitu saudara si B. Bulan perjanjian lama adalah Rahel. Perjanjian baru. Apakah matahari dan bulan benar tokoh dalam perjanjian baru? Yakub dan istrinya Rahel dalam perjanjian lama? Ini bukan orang perjanjian lama. Menggunakan matahari dan bulan sebagai simbol anak-anak perjanjian baru. 12 bintang itu adalah 12 suku dan 12 anak laki-laki. 12 bintang itu bukan 12 anak Yakub dalam perjanjian lama. 12 saudara dalam perjanjian baru adalah 12 anak Yakub. Hari ini saudara si B berkata, yang tidak percaya akan binasa. Aku akan pergi. Kalian akan mencariku tapi tidak akan menemukan. Kalian akhirnya akan mati. Katanya yang tidak menerima keselamatan Tuhan akan akhirnya mati. Yang tidak menerima saudara barat yang memberitakan kebenaran pasti binasa. 1% musnah. Katakan jika tidak menerima pasti akan musnah. Batu ini membuat orang percaya tanpa rasa malu. Juga menghancurkan semua bangsa dan suku. Sebuah batu. Saudara-saudari, ingat batu ini, orang yang percaya tidak malu. Orang yang tidak percaya, seperti yang Tuhan katakan, batu ini yang menghantam siapa akan menghancurkan orang itu. Lalu, kitab Nabi Daniel juga menyebutkan batu yang berasal dari gunung. Menghantam dan menghancurkan sebuah taji patung. Jari kaki patung itu, sehingga patung itu hancur berkeping-keping. Batu ini mengisi seluruh gunung besar. Artinya batu ini menjadi sebuah gunung besar. Yang tidak percaya akan binasa. Itulah sebabnya,
Memohon Bapa membuka mata saudara-saudari. Amin.